Perkenalkan, saya Bening Putri Diandini akan menjelaskan tentang dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Disimak ya. Yang pertama, atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan penting untuk kehidupan karena menyediakan oksigen, melindungi dari radiasi, dan mengatur suhu. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu atmos atau uap dan spaira yaitu bola, yang berarti lapisan gas yang menyelimuti suatu benda dalam bumi. Jadi, secara bahasa, komposisi atmosfer adalah susunan atau campuran gas-gas yang menyelimuti bumi. Komposisi atmosfer ada nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan gas lain. Selanjutnya ada lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah troposfer, yaitu lapisan terbawah, tempat terjadinya cuaca. Yang kedua ada stratosfer, yaitu mengandung ozon untuk melindungi dari sinar UV. Yang ketiga ada mesosfer, yaitu tempat meteor terbakar, lapisan terdingin. Keempat, termosfer, yaitu suhu tinggi terjadi aurora dan orbit satelit. Yang kelima ada eksosfer, yaitu lapisan terluar udara sangat tipis menuju luar angkasa. Yang ketiga, kita akan membahas tentang manfaat atmosfer. Atmosfer memiliki manfaat yang luar biasa bagi bumi kita, seperti melindungi dari radiasi matahari. Lapisan ozon menyaring sinar ultraviolet yang berbahaya. Yang kedua ada menjaga suhu bumi, menahan panas agar suhu tidak terlalu panas atau dingin. Yang ketiga ada menyediakan gas penting seperti oksigen untuk pernapasan dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Yang keempat, mengatur cuaca dan iklim, membentuk angin, hujan, dan pola iklim. Yang kelima, ada menahan meteor kecil, sebagian besar terbakar sebelum mencapai permukaan bumi. Pengertian cuaca. Cuaca adalah kondisi udara atau atmosfer di suatu tempat dalam waktu yang singkat, biasanya berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Contohnya ada seperti hujan dan cerah. Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca di suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, biasanya selama 30 tahun atau lebih. Iklim menggambarkan pola cuaca yang umum di suatu daerah, misalnya iklim tropis atau iklim sedang. Dan cuaca. Unsur-unsur cuaca ada suhu udara, 2. Kelembapan udara, 3. Tekanan udara, 4. Angin, 5. Curah hujan, 6. Awan, 7. Penyinaran matahari. Yang kedua ada unsur-unsur iklim. Ada suhu rata-rata, ada curah hujan rata-rata, angin demhan, dan penyinaran matahari rata-rata. Nah, di sini kita akan membahas tentang pola gerakan udara dan kaitannya dengan kehidupan. Pola udara adalah pergerakan massa udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Gerakan ini membentuk angin yang memengaruhi cuaca dan iklim di berbagai wilayah. Misalnya, angin muson membawa hujan ke daerah tropis, sehingga sangat penting bagi pertanian. Selain itu, angin membantu penyebaran tanaman dan mempengaruhi distribusi suhu serta kelembapan udara. Dalam kehidupan sehari-hari, pola gerakan udara juga dimanfaatkan untuk energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin. Jadi, gerakan udara sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Di sini kita akan membahas tentang siklon dan antisiklon. Siklon adalah sistem tekanan rendah yang ditandai dengan pergerakan angin berputar ke arah dalam di belahan bumi selatan. Angin berputar searah jarum jam, sedangkan di belahan bumi utara berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu ada antisiklon. Antisiklon adalah kebalikan dari siklon, yaitu tekanan tinggi. Angin bergerak keluar dari pusat tekanan tinggi dan berputar, berlawanan arah jarum jam di belahan bumi selatan, searah jarum jam di belahan bumi utara. Nah, antisiklon juga memiliki ciri-ciri, yaitu cuaca cerah dan stabil, sedikit awan dan minim hujan. Yang ketiga ada daerah konvergensi antar tropis.
DKAT adalah zona pertemuan angin pasat dengan belahan bumi utara dan selatan di sekitar Khatulistiwa. Di daerah ini, udara naik karena bertabrakan dan memanas. Yang kedua, menyebabkan awan tebal dan hujan lebat. Yang ketiga, sangat penting dalam membentuk cuaca tropis dan musim hujan. Pola angin dan curah hujan di Indonesia. Indonesia dipengaruhi oleh letaknya di wilayah tropis di antara dua benua dan dua samudra, serta oleh daerah konvergensi antar tropis atau DKAT. Pola angin. Angin muson barat Oktober hingga April dari Asia ke Australia membawa uap air yang menyebabkan musim hujan. Yang kedua, angin muson timur April ke Oktober dari Australia ke Asia kering dan menyebabkan musim kemarau. Yang ketiga ada angin lokal termasuk angin laut darat dan gunung lembah. Yang kelima ada DKAT menyebabkan pertemuan angin dan hujan tinggi di ekuator. Pola curah hujan. 1. Pola monsunal. Jelas perbedaan musim hujan Desember, Januari, Februari dan kemarau Juni, Juli, Agustus umumnya di Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Yang kedua ada pola ekuatorial. 2. Puncak hujan Maret, April dan September, Oktober di sekitar Khatulistiwa, Sumatera, Kalimantan, Papua. 3. Pola lokal. Puncak hujan di musim kemarau Juni, Juli, Agustus terjadi di daerah Sulawesi dan Maluku. Faktor yang mempengaruhi ada letak geografis DKAT, topografi, suhu permukaan laut, dan arus laut. Nah, di sini kita akan bahas tentang dampak cuaca dan iklim bagi kita.